istri, anak-anak, orang tua gitu. Terhadap kemenangan ini juga nggak menjadikan kami jumawa apa-apa gitu. Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan di tingkat pengadilan negeri pun luar biasa kan digempur sana sini. Tanggapannya Ustadz sendiri kan para korban ini katanya minta uangnya pengen balikin yang modalnya itu seperti apa mungkin dari Ustadz sendiri? Nggak paham saya, pokoknya sudah dibilang salah alamat silakan. Ya udah apa? Ya udah ke hukum aja. Lalu Ustadz, dari gugatan-gugatan yang dilayangkan Ustadz sendiri, menurut Ustadz ini upaya segelintir pihak untuk meruntuhkan bisnis atau Nggak gimana? paham. Baik sangka aja ini, pokoknya biasa jadi upaya. Itu sempat udah dibalikan modal mereka Paham saya, pokoknya pergi dari pengadilan gitu aja. Silakan bawa bukti masing-masing. Yusuf Mansur kemarin, konferensi pers Yusuf Mansur kemarin itu adalah tidak fair. Iya, betul. Kenapa saya katakan tidak fair? Baru di NO mereka sudah mengatakan suatu kemenangan. Padahal kan Mahkamah Agung juga tidak menolak gugatan saya atau menyatakan saya tidak dapat membuktikan, kan begitu. Nah, kalau kita melihat putusan dari pengadilan negeri itu kan sudah diperiksa, masuk materi pokok perkara dan YM sudah dinyatakan wan prestasi, kan begitu. Kemudian di NO saja sudah koar-koar begitu ya. Kemudian tapi mereka tidak pernah membahas kekalahannya juga. Betul. Yang saat ini Yusuf Mansur itu sedang menyatakan banding begitu terkait dengan kekalahan dengan Bu Ilis. Kenapa mereka tidak juga mereka juga tidak mengatakan bahwa saya nih sedang kalah juga di Pengadilan Negeri Bogor, kan tidak. Artinya tidak fair. Yang dia sampaikan itu tidak secara utuh dan keseluruhan begitu. Hanya pengen namanya bersih saja begitu. Padahal belum tentu bersih karena saya masih akan mengajukan PK. Berkaitan dengan permasalahan ini jangan-jangan wartawan yang mewawancari pihak IAIN ini memang sudah disetting atau sudah di brief sebelumnya begitu Pak ya. Karena kenapa tidak ada yang menanyakan soal kasus-kasus yang lain gitu Pak, dan saya geram melihat pertanyaan seperti itu, dan saya memang berharap Pak Zain ini ada suatu konferensi pers balasan gitu Pak ya, supaya Pak Zain ini bisa merincikan ini loh, ada kasus Kaisar Mansur ya, perbuatan orang kecil gitu ya, kemudian ada karyawan catering yang gajinya tidak dibayar, kemudian ada umrah merdeka gitu ya, kemudian ada tabung dan Pak Taman Usaha ini. Istri, anak-anak, orang tua gitu. Terhadap kemenangan ini juga nggak menjadikan kami jumawa apa-apa gitu. Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan di tingkat pengadilan negeri pun luar biasa kan digempur sana sini gitu. Pengadilan bukan cuma satu tapi banyak, belum lagi kepolisian gitu. Nggak pernah juga kita menselebrasi kemenangan di tingkat apapun gitu, karena kami berpikir ini bukan kemenangan layaknya main bola gitu kan, tapi kan harus muhasabah juga sayanya gitu kan. Kan kadang-kadang kita punya kesalahan di A, bayarannya di B. Kita punya kesalahan di jalan A, bayarannya di jalan B. Jadi ya lebih kepada muhasabah gitu. Keluarga sendiri mikirnya bukan mikir senang yang terlalu senang yang biasa saja sambil doa dan mendoakan. Mendoakan siapa? Yang mendoakan kalau emang ini menjadi kebaikan, mudah-mudahan tambah kebaikannya. Kalau ini menjadi keburukan, mudah-mudahan nggak jadi keburukan, jadi kebaikan, namanya juga kemenangan, kan begitu. Ya demikian. Kan mungkin kemarin kan di tingkat banding kan kasus berkala. Banding menang. Di banding menang. Di kasasi ini juga menang. Bukti yang Ustaz sampaikan ketika mungkin akhirnya kasasi ini akhirnya ya, saya ke persoalan materinya itu saya nggak berkenan menjawab, takut salah jawab, saya takut salah jawab. Yang jelas pokoknya nggak mungkin kan juga dimenangkan tanpa ada sesuatu yang memang ada pertimbangan majelis hakim pastinya.
Tadi Ustadz sendiri kan para korban ini katanya minta uangnya pengen balikin yang modalnya itu seperti apa mungkin dari Ustadz sendiri? Nggak paham saya, pokoknya sudah dibilang salah alamat silakan. Ya udah apa? Ya udah ke hukum aja. Lalu Ustadz, dari gugatan-gugatan yang dilayangkan Ustadz sendiri, menurut Ustadz ini upaya segelintir pihak untuk meruntuhkan bisnis atau Nggak gimana? paham saya. Baik sangka aja ini, pokoknya biasa gitu upaya. Tapi sempat udah dibalikan modal mereka Paham saya, pokoknya tunggu dari pengadilan gitu aja. Silakan bawa bukti masing-masing. Oke. Juga para wartawan ini juga atau masyarakat jangan mau dibodohi dengan narasi Yusuf Mansur bahwa Yusuf Mansur itu menang gitu Pak ya. Iya. Terkait dengan kekalahan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Kota Bogor Pak, apakah ada tanda-tanda bahwa Yusuf Mansur itu akan melakukan banding Pak? Apakah sudah ada informasi seperti itu? Iya, jadi juga wartawan sebenarnya menurut hemat saya tidak fair ketika hanya meliput berkaitan dengan perkara saya nomor 28 itu. Seharusnya wartawan juga fair, kalau mereka independen kan mereka fair juga meliput kekalahan Yusuf Mansur di dalam perkara di Pengadilan Negeri Kota Bogor dalam perkara 147 melawan Bu Ilis itu. Kan di sana jelas Yusuf Mansur dan kawan-kawan dinyatakan wan prestasi atau ingkar janji dan dihukum untuk membayar kerugian material sebesar 4.075.000.000 begitu. Nah, atas pertanyaan Mas Haji tadi apakah ada upaya hukum banding atau tidak, barusan saya kemarin sore itu dapat WA bahwa yang mengajukan banding itu baru tergugat 4, Dwi Yuda Andi, Mas, begitu. Baik. Iya. Ya, ini yang Iya. sangat disayangkan juga pada saat konferensi pers tidak ada wartawan yang menanyakan terkait kekalahan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Kota Bogor gitu. Apakah memang ini jangan-jangan konferensi pers ini adalah settingan dari Yusuf Mansur sendiri begitu, Pak? Bisa jadi, Mas. Kemarin hanya satu yang menanyakan saya, itu Media TV, menanyakan kepada saya dan mewawancarai saya. Mudah-mudahan ini juga segera tayang begitu, Mas. Jadi kemarin ada yang menyusul saya ke kota wisata, lalu mereka minta wawancara dan saya jelaskan sejelas-jelasnya, Mas, begitu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Jenny atas tanggapannya terkait dengan putusan kasasi yang mana Majelis Hakim Mahkamah Agung ini menolak permohonan kasih dari Pak Zaini Mustafa. Baik, Baik. terakhir saya ingin menanyakan terkait dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mana sudah dilaporkan oleh Pak Zaini di Polres Jaksel ini, Pak. Apakah sudah ada informasi dilaporkan di Komisi Yudisial gitu, Pak ya? Maaf. Iya, jadi ada yang saya Ada laporkan informasi di terbaru, Pak. KY, kemudian ada saya laporkan di Bawas Mahkamah Agung gitu ya. Eh, ada jawaban tapi menurut mereka masih sebatas normatif saja, Mas. Artinya menurut mereka tidak ada kesalahan yang dilakukan. Tapi itu kita terimalah nanti dibahas di kemudian hari kan begitu. Mereka masih menganggap bahwa itu wajar-wajar saja begitu. Padahal menurut hemat saya adalah tidak wajar karena mereka adalah lalai dalam menerapkan ketentuan alat bukti dan hukuman begitu. Tapi apa mau dikata kalau dari bawah sendiri mengatakan seperti itu gitu, Mas. Ya. Dan saya juga nanti ketika ini mengajukan PK, saya juga akan mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mengawasi perkara ini secara profesional begitu, Mas. Baik. Iya. Ya, terima kasih Pak Zaini Mustafa. Baik. Lagi-lagi ini kabar yang mengecewakan terkait dengan putusan kasasi yang mana menolak permohonan kasih Pak Zaini dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama begitu ya. Padahal memang betul. juga bisa menjadi alasan bahwa alasan pertimbangan Pak Zaini menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena alamat lokasi dari pihak PT Adipanto tergugat utama di wilayah Jakarta Selatan gitu Pak ya. Dan di wilayah Jakarta Selatan. Dan itu merupakan perusahaan konvensional bukan syariah, Mas. Kemudian dalam perjanjian juga tidak tertulis
perjanjian syariah, tetapi perjanjian konvensional. Maka saya meyakini bahwa pengadilan negeri lah yang paling berwenang untuk mengadili perkara tersebut, begitu, Mas. Dan yang Ya, perlu digarisbawahi ini para investor ini bentuk perjanjiannya atau skema penyetoran investasinya ini berbeda-beda gitu Pak. Ada yang langsung ke PT Adi Kata Perkasa, ada yang ke BMT dan juga ada yang mempunyai perjanjian dengan BMT, ada yang tidak gitu Pak. Jadi ini juga iya. apa namanya tidak dibenarkan gitu kalau memang alasannya seperti itu. Atau mungkin Pak Zeni akan melakukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Kota Bogor, Pak, karena eh, dalam perjanjian di perkara Bu Ili Sitiorema kan ada memang pilihan hukum seperti itu, Pak. Oh tidak, saya tidak akan mengajukan di pengadilan negeri. Kalau di perkaranya Bu Ilis, itu kan jelas dalam perjanjian itu ada pilihan hukumnya. Ya, Pilihan hukum dalam perjanjian Bu Ilis itu pilihan hukumnya ketika nanti menjadi masalah, maka mereka kedua belah pihak itu memilih pengadilan negeri Kota Bogor untuk menyelesaikan. Dan itu pun diesepsikan oleh Yusuf Mansur bahwa dalam perkara Bu Ilis itu yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama, kan begitu. ya, Lalu lalu hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi itu tidak bisa diterima karena sudah ada pilihan hukum, Mas. Itu baik, itu baik. Mas. Baik. Ya. Terima kasih Pak Zeni. Mungkin ada statement penutup Pak dari Pak Zeni. Apa harapannya ke depan, Pak? Ya, harapan kedepannya tentu saya akan berjalan terus. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran begitu. Karena menurut hemat saya, ketika saya mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur ini adalah mengambil hak saya yang diambil secara haram oleh Yusuf Mansur, kalau dalam bahasa hukumnya adalah secara ilegal begitu. Jadi sampai kapanpun akan saya perjuangkan agar hak saya itu kembali kepada saya gitu. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Joni. Iya, Baik, teman-teman Jia TV, inilah Zoom saya dengan Pak Zeni, perbincangan saya dengan Pak Zeni. Dan ini sekaligus melawan narasi dari Yus Masur dalam wawancara bersama media-media TV begitu, karena mengatakan bahwa Yus Masur ini mengatakan sudah menang gitu di perkara Pak Zeni melawan Yus Masur dan kawan dalam perkara batubara begitu. Dan iya, juga nantinya Pak Zeni tidak akan menyerah begitu saja dan akan mengajukan PK Pak ya. Ini iya, iya. kira-kira paling lambat kapan ini Pak? Pak Zeni akan mengajukan PK? Eh, Sampai dengan saat ini kan saya belum mendapat relas pemberitahuan ini. Ya. Nah, saya tunggulah di minggu-minggu ini karena itu sudah keluar di media massa, seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera memberitahukan kepada saya tentang putusan tersebut, kan begitu. Lalu saya bisa meminta salinan putusan itu kemudian untuk membuat memori PK, kan begitu. Tapi kalau minggu-minggu ini nggak ada, Mas, mungkin di minggu depan itu saya akan bersurat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung agar segera saya diberikan pemberitahuan dan sekaligus diberikan salinan itu sehingga tidak menghalangi proses hukum saya untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, begitu, Mas. Baik, baik. Terima kasih. Ya, Eh, Mungkin terakhir ini Pak, mohon maaf Pak. Ada rencana Pak Zeni mungkin melakukan konferensi pers balasan gitu Pak terkait dengan narasi Yusuf Mansur Pak. Tentu nanti kalau sudah ada putusan nanti saya akan buat press release kemudian akan saya sampaikan kepada teman-teman media karena kan teman-teman media juga bertanya biar tidak simpang siur nanti saya buat tertulis lalu saya sampaikan kepada mereka begitu Mas. Baik, Iya, baik. Ya, ini juga iya. sebagai bentuk edukasi atau pelajaran bagi masyarakat tuh Pak. Karena ini Betul, lagi-lagi betul. jangan sampai dibodohi dengan narasi Yusuf Mansur bahwa Yusuf Mansur itu sudah menang gitu Pak. Padahal Betul, itu betul, hanya putusan betul. NO begitu ya. Dan Iya, sebenarnya secara alat bukti itu sudah jelas bahwa Yusuf Mansur itu dinyatakan bersalah. Ini sudah betul, dinyatakan betul. bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Ini sebenarnya sudah menjadi kekalahan telak bagi Mansur Pak.
Baik, terima kasih Iya, Pak Zeni. Kita doakan terkait dengan upaya Pak Zeni untuk mengajukan PK gitu Pak. Mudah-mudahan berhasil dan Yusuf Mansur kembali dinyatakan bersalah gitu Pak. baik. Terima kasih Mas Haji. Baik, Sehat-sehat selalu Mas Haji. Ya, baik. Terima kasih Pak Zeni. ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Pak Zeni. Selamat beraktivitas Pak Zeni. Pak Zeni, Baik, apakah baik Pak Mas Zeni Haji. Terima tidak berencana nih Pak membuat konferensi pers balik gitu Pak ya, supaya ini lebih kasih. apa namanya lebih fair gitu Pak ya. Supaya juga wartawan ini juga mengetahui bahwa kasusnya bukan hanya itu gitu. Misalkan ini ada perumahan Gesa Al Mansur, ini sudah sampai kurang Ya. lebih 5 tahun, korbannya orang-orang kecil ya, hanya diiming-imingi janji palsu. Kemudian ada Karang Layan Paitren yang sampai saat ini gajinya tidak terbayar, padahal sudah ada putusan dari Disnaker gitu Pak. Apakah Pak Haji ini ada rencana seperti itu Pak? Jadi begini, Yusuf Mansur kemarin, Hmm. konferensi pers Yusuf Mansur kemarin itu adalah tidak fair. Iya betul betul. Kenapa saya katakan tidak fair? Baru di NO mereka sudah mengatakan suatu kemenangan. Iya iya. Padahal kan Mahkamah Agung juga juga tidak menolak gugatan saya atau menyatakan saya tidak dapat membuktikan kan begitu. Iya. Nah, kalau kita melihat putusan dari pengadilan negeri Hmm. itu kan sudah diperiksa masuk materi pokok perkara dan YM sudah dinyatakan wan prestasi kan begitu. Hmm. Kemudian di NO saja sudah koar-koar begitu ya. Kemudian tapi mereka tidak pernah membahas kekalahannya juga. Betul betul. Yang saat Iya. ini Yusuf Mansur itu sedang menyatakan banding begitu terkait dengan kekalahan dengan Bu Ilis. Hmm. Kenapa mereka tidak juga mereka juga tidak mengatakan bahwa saya nih sedang kalah juga di Pengadilan Negeri Bogor kan tidak. Artinya tidak fair. Yang dia sampaikan itu tidak secara utuh dan keseluruhan begitu. Hanya pengen namanya bersih saja begitu. Padahal Hmm. belum tentu bersih karena saya masih akan mengajukan PK. Hmm. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan selanjutnya, perkara-perkara yang saya pegang berkaitan dengan PK dan seterusnya nanti saya akan membuat press release dan akan saya sampaikan kepada teman-teman media begitu Mas. Ya, ya, ya. Karena ya jadi cukup nanti diwakili oleh press release saja begitu Mas. Baik, baik. Karena kalau konferensi pers kan saya harus mengundang dan lain sebagainya Mas. Iya, iya. Sementara kita adalah pejuang biasa Mas Betul, begitu. betul, betul. Ya, ya, Iya. ya. Ya, Iya. ya dugaan saya mengapa memang ini jangan-jangan wartawan-wartawan yang mewawancari pihak IAIN ini memang sudah disetting atau sudah di brief sebelumnya begitu Pak ya. Karena kenapa tidak Iya. ada yang menanyakan soal kasus-kasus yang lain gitu Pak, dan saya geram apa melihat pertanyaan seperti itu, dan saya memang berharap Pak Zain ini ada suatu konferensi pers balasan gitu Pak ya, supaya Pak Zain ini bisa merincikan ini loh ada kasus kayak Syah Mansur ya, perempuan orang kecil gitu ya. Kemudian ada karyawan PTN yang gajinya tidak dibayar, kemudian ada umrah merdeka gitu ya. Kemudian ada tabung usaha, Iya. ada tabung usaha. Ini saya harap ada apa namanya eh, konferensi pers semacam itu supaya ini kan yang